Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abu Fikri Mutawali, NIM 1912101164, kelas PAIE semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikitnya dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI, yang mana dosen pengampunya ialah Ibu Helna Nelis MPD. Dan yang akan saya presentasikan dalam sebuah judul ialah media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, pembahasan yang pertama yang akan saya bahas adalah kita harus mengetahui yang namanya pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu merangsang siswa dapat menyerap dengan lebih baik. Media pembelajaran pula ini secara umum yang dapat mencakup bidang apa saja, namun batas mengenai pengertian media dalam pendidikan menurut ahli yaitu dari Yanto dalam bukunya adalah media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Bisa disimpulkan bahwasannya apa itu media pembelajaran? Jadi suatu yang mampu mengubah lingkungan pembelajaran menjadi lebih efektif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efisien. Contohnya misalkan di ruangan segi 4 kita menggunakan yang namanya proyektor. Dengan proyektor ini bisa yang namanya memperlihatkan gambar, video, dan menambah konteks luar biasa pada pemahaman peserta didik di kelas. Jadi sesuatu hal yang memang bersangkutan dengan materi ditampilkan dengan secara nyata di layar itu bisa mempengaruhi daya ingat ataupun daya tangkap peserta didik di kelas. Selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran pandangan beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Azhar Ar-Rasyid, yang kedua Nana Sujana dan Ahmad Rifai. Nah, bagaimana menurut Azhar Ar-Rasyid, media pembelajaran ini adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional yang mana di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk berpikir ataupun untuk mengembangkan cara pola pikirnya. Yang kedua adalah menurut Nana Surjana dan Ahmad Rifai, bahwasannya mereka menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu mengajar yang ada dalam komponen metodologi, sehingga sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh pelajaran, yang diatur oleh pengajar. Maksud dari kedua pendapat ini jadi sama percisnya bahwasannya media pembelajaran ini bisa disimpulkan seperti yang sudah dikatakan sebagai wahana atau media agar tercapainya pembelajaran yang memang efisien dan lebih bisa dapat terangsang oleh peserta didik memahami dari seluruh pembelajaran atau materi yang disampaikan. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Nah, dalam ciri-ciri media pembelajaran ini yaitu ada beberapa poin, yaitu ada 7 poin. Yang mana yang pertama adalah bahwasannya media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa
Nah, hal ini dikenal sebagai hardware. Jadi perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat secara nampak gitu, didengar ataupun diraba dengan panca indera. Yang kedua adalah media pendidik atau media pendidikan memiliki pengertian non fisik yang dikenal adalah sebagai software, yaitu perangkat lunak. Maksudnya yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, penekanan media pendidik terhadap pada visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses, baik di dalam maupun di luar. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajarannya. Yang kelima, yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal atau bisa juga ditayangkan dalam radio, televisi, kelompok besar dan kelompok kecil. Misal dalam film ataupun slide, video, OHP atau program perorangan, misalnya modul, komputer, radio, kaset dan sebagainya. Yang ketujuh, sikap perbuatan organisasi, strategi dan manajemen yang berhubungan dengan menerapkan suatu ilmu. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Bahwasanya fungsi media pembelajaran ini sebagai salah satu perangkat terpenting dalam sebuah pembelajaran. Jadi media memiliki berbagai kegunaan khusus untuk membantu kegiatan dalam sebuah pembelajaran. Dan salah satu fungsi media tersebut termaktub dalam buku Sudjana, bahwasannya ada beberapa poin yang disampaikannya. Yang pertama, alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pembelajaran. Dalam hal ini, media yang digunakan oleh guru sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan pengajaran. Yang kedua, bahwasannya alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji atau bisa dikatakan didiskusikan oleh para siswa dan proses belajarnya. Paling tidak guru dapat menempatkan media pembelajarannya sebagai sumber pertanyaan atau stimulus belajar siswa. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah sumber belajar bagi siswa. Maksudnya media tersebut berisikan bahan atau yang harus dipelajari para siswa, baik individu maupun kelompok. Selanjutnya, tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran yang dimaksud dengan tujuan media pembelajaran ini hasil yang ingin diraih ketika kita menggunakan yang namanya media pengajaran itu. Salah satunya deretan tujuan media pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh masih yang namanya Dayton dan Ar-Rashid pada halaman 25 adalah sebagai berikut. Ada beberapa poin. Nah, yang pertama adalah menyampaikan materi.
Menyampaikan materi pembelajaran menjadi lebih baku. Penafsiran terhadap materi yang disampaikan akan menjadi konsisten dan tidak ambigu. Dan yang kedua adalah pembelajaran bisa menjadi lebih menarik. Jadi media dapat disosialisasikan sebagai penarik perhatian agar siswa dapat terus kontribusi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh siswa dan guru. Yang ketiga adalah pembelajaran media lebih interaktif. Maksudnya dengan media pembelajaran interaktif ini, dengan demikian akan membantu siswa lebih aktif dan berpartisipatif dalam penanya atau bertanya di dalam kelas. Yang keempat ialah lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat. Dan yang kelima, kualitas hasil pembelajaran dapat ditingkatkan apabila terjadi sinergis dan adanya integrasi antara materi dan media. Yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapanpun dan dimanapun, terutama jika media yang dirancang dapat digunakan secara mandiri. Maksudnya tergantung kreativitas karya guru yang memang mempunyai bakat ataupun ide supaya tersampaikan secara menarik gitu terhadap peserta didik ini. Yang ketujuh adalah sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Poin yang kedelapan adalah peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Jadi beban guru dapat sedikit dikurangi dengan mengurangi kemungkinan mengulangi penjelasan yang berulang-ulang. Poin selanjutnya itu manfaat media pembelajaran yang dapat diraih ketika fungsi dan tujuan telah ditetapkan. Itu yang dimaksud dengan manfaat media pembelajaran. Nah, beberapa poin juga manfaat media pembelajaran ini dikemukakan oleh Sudjana dan Rifai dalam halaman 3 di bukunya, bahwasanya ada beberapa poin. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Yang kedua adalah bahan pembelajaran akan menjadi lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Yang ketiga adalah metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, seperti ceramah, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Yang keempat adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi ada aktivitas di luar guru menjelaskan, seperti pengamatan, praktik dan demonstrasikan. Maksudnya jadi kebanyakan murid yang aktif dalam kelas, seperti berdiskusi atau berdialog, berpublic speaking gitu dalam kelas,
dia belajar untuk berbicaranya lebih menonjol ditimbang guru yang menyampaikan materi gitu. Sehingga hal tersebut membentuk yang namanya speaking atau dialog speakingnya lancar, dan berkritiknya itu dilatih dalam hal tersebut. Jenis media pembelajaran. Dalam media pembelajaran dapat dibagi ke dalam beberapa jenis atau klasifikasi khusus yang seragam berdasarkan kategori atau golongan yang menangguni atau yang menaunginya, dan jenis-jenis media pembelajarannya dikategori oleh Sales dan Reki dalam Ar-Rasyid dalam halaman 3, bahwasanya ada beberapa poin juga. Yang pertama adalah media hasil teknologi cetak, yang kedua ada media hasil teknologi audio atau visual, yang ketiga ada media hasil teknologi berbasis komputer, yang keempat yaitu media gabungan. Nah, dari keempat poin ini yaitu jelas media pembelajaran, maksudnya jenis yang akan disampaikan dalam sebuah media pembelajaran ini harus kita pikirkan terlebih dahulu. Harus menggunakan cara apa? Yang tadi disampaikan ada berbasis teknologi cetak, seperti mungkin modul. Yang kedua ada teknologi audio atau visual, misalkan tadi itu penayangan dalam sebuah layar oleh menggunakan alat yang namanya infocus. Jadi itu salah satu contoh dari audio visual. Yang ketiga itu media hasil teknologi berbasis komputer. Nah, kalau misalkan itu mungkin lebih cenderung kepada praktek dalam keilmuan komputer gitu, bersumber misalkan dari komputer atau mengatasi yang namanya aplikasi teknologi berbasis gitu kan, misalkan membuat link apakah gimana gitu, atau mengajarkan dengan bantuan komputer gitu. Keempat, media gabungan. Maksud dari media gabungan ini mungkin menyatukan antara beberapa media. Jadi misalkan contohnya klarifikasinya itu dalam sebuah hal bentuk, misalkan metode pembelajarannya dalam sebuah Zoom, Google Meet, atau membuat video game pembelajaran, video mapping interaktif, atau dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah media pembelajaran interaktif. Bahwasanya sebagai tambahan terdapat media pengajaran yang mendapatkan banyak sorotan di abad 21 ini. Jadi media tersebut adalah media pembelajaran interaktif. Mengapa? Karena media ini dapat diakses individu dan digunakan secara mandiri. Nah, menurut Ar-Rasyid 2016 halaman 38, bahwasannya media pembelajaran ini terkait adalah sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman dengan mengendalikan komputer kepada penontonnya adalah siswa. Jadi yang tidak hanya mendengarkan dan melihat video dan suara, tetapi mereka juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan sekuensi penyajiannya. Karena bisa dikatakan maksudnya media pembelajaran interaktif ini sangatlah merubah sebuah pola pemikiran anak atau merubah pola kerja belajar anak gitu,
Jadi sehingga terpacu dalam dirinya bahwasannya dia ini memang harus berproses lebih baik ke depannya agar dirinya itu aktif dalam segi hal belajar dan umumnya itu dari segi hal menanggapi sebuah persoalan-persoalan ataupun memecahkan sebuah permasalahan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran. Maksudnya dalam sebuah pencarian atau pembentukan media kita harus memilih kriteria mana yang harus kita lakukan atau buat. Tidak ada media yang terbaik, namun terdapat media pembelajaran yang tepat guna berdasarkan konteks dan kriteria khusus berdasarkan berbagai keadaan pembelajaran. Di sini bahwasanya menurut Ar-Rasyid dalam bukunya, pemilihan media hendaknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan mengkomodasikan penyajian stimulus yang tepat atau visual dan ataupun audio, seperti contohnya seperti itu. Yang kedua, mampu mengkomodasikan respon siswa yang tepat, seperti contoh tertulis ataupun audio dan kegiatan fisik. Jadi dengan hal tersebut siswa ini tidak jenuh dalam mengerjakan sebuah tugas ataupun dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan mengkomodasikan umpan balik. Maksudnya kemampuan mengkomodasikan umpan balik ini ketika kita melakukan yang namanya media pembelajaran, nah kita mampu dalam sebuah goal pointnya itu bakal tercapai apakah tidak gitu kan. Ketika kita mampu dalam hal tersebut, efek dari goal pointnya itu akan timbul dalam peserta didik. Kinerja pembelajaran peserta didik ini bisa menimbulkan yang namanya goal point, itu berarti kita sudah yang namanya mampu dalam mengkomodasikan yang namanya media pembelajaran ini. Yang keempat adalah pemilihan media utama dan media sekunder ataupun penyajian informasi atau stimulus dan untuk latihan tes. Misalkan seperti ini, sebaiknya latihan dan tes menggunakan media yang sama. Jadi ketika ada sebuah pengujian ataupun stimulus dalam sebuah pembelajaran, jadi kita harus yang namanya melakukan tes. Jadi stimulus siswa ini dalam sebuah pembelajarannya ini bisa tercapai apa tidak. Maksudnya daya cerna atau pemikiran para siswa ini dari awal sampai akhir itu dalam menanggapi penyampaian materi ini, apakah mereka paham apa tidak gitu. Itu menggunakan yang namanya tadi itu tes, media tes ataupun media yang memang menguji pengetahuan peserta didik. Yang kelima adalah tingkat kesenangan. Maksudnya preferensi lembaga, guru dan belajar, dan keefektifan biaya. Maksudnya dari tingkat kesenangan ini, apabila referensi lembaga ataupun guru dan belajar ini disangkutkan atau digabungkan, guru ini posisinya memang mumpuni dalam hal bidang itu dan lembaga ini mampu dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan atau memfasilitasi sebuah pendidikan, dan
biaya pun memang mempengaruhi sebuah tingkat kesenangan atau bisa diartikan tingkat keberhasilan dalam sebuah pendidikan, karena itu sangat bersangkutan apabila preferensi lembaga, guru, dan tingkat pembelajaran ini tidak berkesinambungan, maka efek jerahnya adalah tidaknya sinkronisasi terhadap peserta didik gitu. Tidak akan adanya penyampai atau dapatnya seorang siswa ini meraih yang memang dia inginkan dalam sebuah pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, bisa saya simpulkan bahwasannya dalam media pembelajaran ini kita harus yang namanya benar-benar mengetahui dan memang harus betul melakukan dari segi media pembelajaran atau menimbang dan memutuskannya ini memang benar-benar harus dengan secara teliti, dan kita harus memikirkan efektivitas kedepannya. Apakah memang media pembelajaran ini dapat menghantarkan keilmuan atau dapat menghantarkan yang namanya pengetahuan kepada siswa peserta didik. Jadi goal point yang akan dicapainya itu ditentukan dengan cara kita membuat media pembelajaran ini, tergantung kepada media pembelajarannya ini. Karena apa? Dalam sebuah media pembelajaran tadi itu yang sudah disampaikan, kita harus memang mengetahui yang terlebih dahulu adalah karakteristik dari siswa dan metode-metode yang memang harus dibuat itu sesuai dengan minat bakat siswa, dan jangan sampai yang namanya tujuan media pembelajaran dan fungsi pembelajaran dan fungsi media pembelajaran ini tidak sesuai dengan realitanya yang disampaikan kepada peserta didik, karena ujung-ujungnya pasti ada yang namanya ketidakpahaman dalam sebuah pembelajaran yang dipahami atau yang didapat oleh para siswa. Karena itulah seorang guru harus memang benar-benar melakukan yang namanya merangkai strategi media pembelajarannya dengan baik dan benar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.